Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Taqwa yang dicintai Allah, mari kita selalu bersyukur pada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu hadir dalam rangka bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu Allah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Hadirin yang berbahagia, ini agak pagi ya, jadi mungkin nanti bertahap insya Allah akan penuh ruangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan materi terkait dengan teologi berbagi ya. Jadi teologi berbagi ini saya kira memang menjadi watak, menjadi karakter orang Muhammadiyah dimanapun dia berada. Orang Muhammadiyah itu punya watak atau karakter. Kurang dekat. Punya watak atau karakter ta'awun, yaitu saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Tidak terbatas hanya sesama warga Muhammadiyah, tidak hanya terbatas sesama umat Islam, tetapi juga lintas agama. Orang beragama lain pun ketika mengalami musibah, maka orang Muhammadiyah atau persyarikatan Muhammadiyah sendiri dengan karakter, dengan watak ta'awun, maka dia akan selalu melakukan atau memberikan kontribusi untuk membantu. Gempa Turki tanggal 6 Februari yang lalu itu adalah salah satu bukti bagaimana persyarikatan Muhammadiyah ikut berkiprah di dalam membantu musibah-musibah yang terjadi di negara lain. Muhammadiyah dengan tim emergency medical teamnya 26 orang yang kemudian bergabung dengan tim dari pemerintah untuk membantu warga yang terdampak musibah gempa di Turki itu. Dan selesai program itu pun, maka rumah sakit lapangan yang dimiliki oleh Muhammadiyah langsung dihibahkan kepada pemerintah Turki untuk bisa dilanjutkan oleh tim medis dari Turki. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah
tentu juga harus bisa mengimplementasikan watak karakter Muhammadiyah yang kemudian menjadikan Muhammadiyah ini berumur panjang. Maka teologi berbagi, teologi ta'awun, saling tolong-menolong itulah yang harus selalu menginspirasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira banyak ayat-ayat Allah yang sangat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa peduli, untuk senantiasa berbagi dengan orang lain ketika kita diberikan nikmat oleh Allah yang mungkin berupa rizki yang luar biasa. Bahkan Allah mengatakan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita agar senantiasa menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki ini untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, infakkanlah sebagian harta yang telah aku berikan kepadamu sebelum datang hari sudah tidak ada jual beli, sebelum hari tidak ada persahabatan, sebelum hari di mana sudah tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humud dzalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi ini sebuah perintah Allah agar kita ini sadurunge mati ku wis gemar berinfak. Ini perintah. Dan orang yang gemar berinfak itu nanti insya Allah akan banyak keberkahan yang didapatkan dalam kehidupannya sebagaimana watak dan karakter Muhammadiyah yang senantiasa berbagi, yang senantiasa berta'awun menjadikan Muhammadiyah berumur panjang. Dan jangan sampai nanti kita ini menyesal karena di dunia ini kita tidak gemar berinfak, karena di dunia ini kita tidak gemar bersedekah. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta-harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, an dzikrillah, melupakan kamu kepada Allah.
Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maka dalam ayat berikutnya Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian harta yang aku berikan kepada kamu sebelum ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Sehingga nanti apa? Kalau orang sudah mendekati kematiannya, kemudian dia sebelumnya tidak gemar berinfak, tidak gemar bersedekah, dia menyesal. Kemudian dia memohon kepada Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tundalah kematianku. Karena dia menyesal, minta ditunda kematiannya, agar aku nanti fa'asaddaqa minas solihin, agar aku nanti menjadi orang yang gemar bersedekah, agar aku nanti menjadi orang yang gemar bersedekah, minas solihin, dan menjadi orang-orang yang soleh. Inilah bentuk penyesalan. Karena kita bersikap bakhil, kita bersikap medit, maka ketika kematian datang kepada kita, kita akan menyesal. Tetapi kata Allah apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malu. Bila telah datang atau telah tiba waktu kematian, maka itu tidak bisa ditunda. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka inilah para jamaah yang berbahagia. Menjadi kita harus gemar bersedekah. Kita ini harus gemar berbagi. Kita ini harus gemar berinfak. Supaya nanti kita tidak menyesal ketika kita sudah berada dalam keadaan sakaratul maut. Ketika kita sudah waktu mendekati kematian kita. Ya Allah, kembalikan aku hidup di dunia. Tidak mungkin, kata Allah. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nek wis wayahe mati ya mati. Sudah tidak ada penyesalan. Nah, apa yang menyebabkan kita ini kadang-kadang medit? Karena kita ini kadang-kadang tidak yakin dengan janji Allah. Kita ini kadang-kadang tidak yakin dengan janji Allah. Padahal Allah itu sudah menjamin innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tidak akan pernah mengingkari janji. Sehingga Allah apa katakan dalam surat Saba ayat 39.
Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan dari apa yang kamu peroleh, kata Allah, fahuwa yukhlifu, pasti akan aku ganti. Ini jaminan Allah. Nanti surat Saba ujung ayat terakhir, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Oh, ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ayat ini mestinya harus menguatkan diri kita, bahwasanya apa saja yang kita keluarkan, apa saja yang kita infakkan untuk saudara-saudara kita, maka Allah pasti akan menggantinya. Ayat lain saya kira yang setiap hari kita dengar. Orang berinfak, orang bersedekah itu adalah bentuk rasa syukurnya dia terhadap nikmat yang diberikan Allah. Maka kata Allah apa? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jikalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, kamu taat dengan perintahku, misalnya, duwe oleh rezeki akeh, sebagian kamu infakkan, sebagian kamu sedekahkan. Itulah bentuk syukur kamu. Lah kalau kamu bersyukur, kata Allah, la azidannakum, pasti itu akan aku ganti. Bahkan sebagian ahli tafsir diganti dan jumlahnya dilipat gandakan. Tapi manakala kita ini bersikap bakhil, kita ini bersikap medit, kita ini tidak gemar berbagi, kita ini tidak gemar bersedekah, kata Allah, berarti kamu kufur nikmat. Sudah aku berikan nikmat yang begitu banyak, tetapi kamu kurang bersyukur. Maka kata Allah, wala in kafartum inna adzabi la syadid. Jikalau kamu kufur terhadap nikmatku, kamu bakhil, kamu medit, kata Allah, pasti azabku sangat pedih. Tidak hanya di akhirat, tapi di dunia ini pun kita akan ditegur oleh Allah dengan musibah-musibah kecil, supaya kita terpaksa mengeluarkan rizki kita, supaya kita terpaksa mengeluarkan harta kita. Mestinya dengan kesadaran sendiri kita infakkan, mengikuti anjuran Allah, mengikuti perintah Allah. Tapi karena kita tidak mengindahkan itu, maka akhirnya Allah memaksa kita untuk mengeluarkan dengan cara memberikan musibah-musibah kecil. Kecelakaan sepeda rusak, akhirnya revisno. Nggih. Kena udan titik, loro nemen seminggu, akhirnya nang dokter ngetono duit maneh. Nah, bisa jadi musibah itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita. Nah, yang lebih hebat lagi, orang yang tidak gemar berinfak, orang yang tidak gemar bersedekah, orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Kita ini sudah hafal suratnya. Inilah teologi Al-Ma'un yang senantiasa dikaji
ketika awal-awal pendirian Muhammadiyah yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan para murid-muridnya pada waktu itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu, kata Allah, orang yang mendustakan agama Allah, orang yang menghardik anak yatim, orang yang menelantarkan orang miskin, kadang orang miskin itu adalah ujian bagi kita yang kaya. Kadang anak yatim di sekitar kita itu adalah ujian bagi kita yang kaya. Kita ini peduli apa tidak? Ada orang kelaparan, kita ini peduli apa tidak? Itu ujian kita. Sehingga Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lupa terhadap sholatnya bukan karena dia tidak bukan. Dia sholat, dia soleh secara ritual, tetapi tidak ada implementasi atau kesolehan secara sosial. Jadi orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, orang yang tidak peduli terhadap orang miskin, meskipun dia sholat, maka dia itu lupa terhadap sholatnya. Dia mungkin sholat. Dia gugurkan kewajibannya itu, tapi dia tidak faham dengan hakikat sholat. Hakikat sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari berbuat keji dan mungkar. Salah satunya apa? Ya medit itu keji dan mungkar. Orang medit itu perbuatan keji, perbuatan mungkar. Orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, orang yang tidak peduli terhadap orang miskin, itulah orang-orang yang berbuat keji. Maka ditambahi Allah, orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang enggan membantu orang lain, orang yang enggan berbagi dengan orang lain. Itulah orang yang mendustakan agama. Ini luar biasa ayat Allah. Jadi orang yang enggan berbagi, ini surat Al-Ma'un ayat terakhir itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Mungkin salate riya, tetapi yang lebih penting lagi wayam na'unal ma'un. Dia tidak enggan berbagi, dia enggan berinfak, dia enggan bersedekah, yang kemudian mengakibatkan banyak anak yatim terlantar, banyak orang miskin terlantar. Maka para jamaah yang berbahagia, kalau kita hanya soleh secara ritual saja, tetapi tidak soleh secara sosial, maka itu masih separuh, belum sempurna iman kita. Mungkin kita ini puasa rajin, Senin, Kemis, ya,
Tapi kemudian kadang-kadang kita ini tidak punya kepedulian itu. Nah, tadi Allah sudah mengatakan, apa saja yang kamu infakkan itu mesti akan aku ganti. Maka disinilah yang namanya keberkahan. Keberkahan institusional itu bisa, keberkahan personal itu bisa. Sebuah amal usaha Muhammadiyah, kalau kemudian dia amal usaha ini gemar berbagi dengan orang lain, pasti dia akan mendapatkan keberkahan. Seseorang yang gemar berbagi, seseorang yang gemar berinfak, seseorang yang gemar bersedekah, pasti dia akan mendapatkan keberkahan dari apa yang dia bagikan kepada orang lain. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Saya sering sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu. Saya ketua PWM, tapi masih sekarang ngerangkap sebagai rektor. Mungkin sampai tahun depan, karena memang waktunya sudah habis. Kami di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu punya prinsip semakin sering membantu orang, semakin sering membantu institusi lain, maka Universitas Muhammadiyah Surabaya akan banyak mendapatkan keberkahan. Universitas Muhammadiyah akan diberikan kemudahan dalam mengembangkan institusinya. Saya yakin kalau personal di sini sangat banyak. Para agniya di sini ini kan luar biasa banyak dan insya Allah. Tetapi kadang-kadang yang institusional ini sering tidak tahu direktur rumah sakit, tidak tahu itu rektor, tidak tahu itu ketua sekolah tinggi. Kadang-kadang dia tidak sadar, meskipun secara institusional, kalau kemudian gemar ta'awun, gemar berbagi, gemar menolong institusi lain, ternyata institusi kita itu juga akan mendapatkan banyak keberkahan. Kami merasakan sendiri. Ini prinsip yang selalu saya tanamkan. Saya kalau sudah pesan kepada warik dua saya, mohon maaf ibu-ibu, warik dua saya itu perempuan. Kan pengaturan keuangannya biasanya agak ketat. Tapi kalau di sini ibu-ibu insya Allah enggak lah. Jadi warik dua perempuan, pengaturan keuangannya agak ketat, mesti patokannya adalah ilmu akuntansi. Kalau mengeluarkan sesuatu itu mesti berbasis dengan piro outstanding kita, berapa kondisi keuangan kita, berapa yang kita harus bagikan, kita berikan. Tetapi saya bilang, Bu, sing loman, nek ana wong njaluk bantuan jangan sekali-kali ditolak. Dari mana saja jangan ditolak. Dan itu dari seluruh Indonesia Pak. Muswil Aceh tanggal 5 kemarin itu Pak, itu minta bantuan ke UNMU Surabaya. Loh kok ya roh kan gitu ya. Musyawarah wilayah PWM Aceh itu lo minta bantuan ke Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya bilang kasih saja, enggak apa-apa. Ternyata kami merasakan betul.
Dulu mungkin sudah pernah sampaikan, kami yang awalnya bukan apa-apa. Mungkin kalau dulu dengan UMM itu bainas sama iwal adl, antara langit dan bumi. Tapi pelan-pelan, tentu dengan keberkahan, dengan pertolongan yang Allah berikan kepada kami, maka kami punya fakultas kedokteran, punya gedung At-Tauhid Tower 13 lantai, tower. Sekarang kami ini sedang menyelesaikan At-Ta'awun Tower 23 lantai. Ini kalau tower At-Ta'awun ini jadi insya Allah akhir ini strukturnya sudah lantai 23, sudah mau selesai. Akhir tahun ini finishing. Insya Allah akan menjadi tower perguruan tinggi negeri swasta tertinggi di Indonesia. Dari mana? Semuanya itu karena keberkahan yang kita dapatkan. Insya Allah kami sebentar lagi tanggal 7 kemarin kita divisitasi untuk pendirian Fakultas Kedokteran Gigi. Dari hasil penilaian asesor, insya Allah kita memenuhi syarat 99%. Mudah-mudahan awal Ramadan ini kita sudah bisa menerima SK Fakultas Kedokteran Gigi. Sehingga tahun ini sudah bisa menerima mahasiswa baru untuk FKG di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kami agak sedikit boleh sombong, UMM durung duwe FKG. Tapi UM Surabaya wis duwe kan gitu ya. Lengkap. FKG. Dari mana ini semua? Bukan karena kami, Pak. Semuanya itu karena pertolongan Allah yang luar biasa. Tentu dari kami yang menjadi prinsip kami untuk selalu berta'awun. Kami ini membantu STIE Muhammadiyah Tuban. Kalau di Bojonegoro insya Allah tidak masalah. Jika jaluk bantuan masuk umum. Di Tuban itu Pak, kami itu selalu mensubsidi untuk gaji. Gaji dosen-dosen di STIE Muhammadiyah Tuban itu kami yang mensubsidi. Bayangkan perguruan tinggi Muhammadiyah, gaji dosen ini 600.000 loh Pak. Saya bilang ke ketuanya, Bu, naikkan aja. Naikkan saja. Jenengan nanti dapat berkahnya, kami yang di Unmu Surabaya juga dapat berkahnya. Ya termasuk membantu Nenek Bojonegoro itu PDM sugih. Kami ini membantu PDM-PDM yang di Madura Raya. Mulai Bangkalan itu kami berikan ambulan, Sampang kami berikan mobil operasional, Pamekasan kita berikan bantuan mobil operasional, Sumenep itu kita berikan bantuan mobil operasional. Yang berkahnya itu kembali kepada kami. Bukan duit kami menjadi hilang, tidak. Allah berikan kemudahan. Dulu mendirikan FK, sekarang mendirikan FK itu kan syarat akreditasi perguruan tingginya kan harus unggul atau A. Ya. Sehingga yang di Jawa Timur ya sebagian, karena yang ADI untuk PTM di Jawa Timur kan baru UMM. Sementara Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Ponorogo, Jember baru B semua.
atau baik sekali. Sehingga untuk mengusulkan fakultas kedokteran tidak bisa. Karena akreditasi institusinya tidak memenuhi. Awalnya kami juga ragu, kok ojo-ojo FKG podo. Tetapi disitulah saya pikir ini kebesaran Allah yang luar biasa. Syarat mendirikan FKG tidak harus A, di Jawa cukup B. Nah, akhirnya kami bisa mengusulkan. Dan alhamdulillah diproses. Insya Allah kita tinggal menunggu SK. Mudah-mudahan nanti menjadi berkah Ramadan untuk Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini adalah prinsip ta'awun. Dan Muhammadiyah saya kira seperti itu. Muhammadiyah itu nulungan. Nulungan Muhammadiyah itu. Makanya dia menjadi besar, semakin besar, semakin besar. Muhammadiyah itu ada di 34 provinsi. Pimpinan wilayah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ada di 441 kabupaten kota se-Indonesia. Muhammadiyah itu ada di 3.552 kabupaten cabang atau kecamatan seluruh Indonesia. Ada 14.441 untuk seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah seluruh Indonesia. Ini semuanya luar biasa. Meskipun nek ditakoni piro jumlah anggota Muhammadiyah ya ora roh. Gitu. Saya tanya piro anggota PDM, anggota Muhammadiyah di Bojonegoro, mesti tidak ada data. Sama saudara muda kita juga tidak akan punya data. Kita ini kan pokoknya hanya klaim-klaiman saja. Kalau saudara muda kita ngomong 1 juta, ya kini ngomong 1 juta. Pokoknya 60% kan gitu ya. Kalau saudara muda kita ngomong 50 juta, ya kita ngomongnya berapa? 30 juta. Nek nang Jawa Timur misalnya piro warga Muhammadiyah, kalau saudara muda kita ngomong 20 juta, ya awake dhewe ngomongi 12.000 kan gitu aja. 12 juta ya. Sama-sama enggak ada datanya kan begitu. Tetapi kalau jumlah ranting, jumlah cabang, jumlah daerah Muhammadiyah itu hampir semuanya tersebar merata. Belum lagi jumlah amal usaha Muhammadiyah. Bahkan ada yang iseng ngitung itu, aset Muhammadiyah piro itu. Itu sampai ada yang mengatakan 350 triliun. Iku aset Muhammadiyah. Ono pegawai pajak gak iki ya? Ya. Nek pegawai pajak Muhammadiyah ya tahulah. Tahu sama tahu kan aja. Jadi ini, kami juga bersyukur Pak. Ketika yang lain itu bermasalah dengan pajak, ya, kan sering dipanggil. Ini kemarin ada rumah sakit baru di Pamekasan, RSIA Pamekasan. Maka dia punya kewajiban pajak hampir 900 juta. Itu sih rumah sakit tas ngadeg. Karena dia sebelumnya NPWP-nya klinik rawat jalan, rawat inap. Dirubah menjadi rumah sakit ibu dan anak. Menggunakan NPWP yang sama. Mestinya harus dirubah. Nah, kalau baru kan otomatis belum ada tagihan pajaknya. Tapi karena ini akumulasi maka menjadi besar. Alhamdulillah kami juga tidak pernah. Ketika mendapatkan hibah dari Pemprov, beberapa PTM di Jatim kan dipanggili ke Polda, ya, ke Inspektorat,
kemudian terus ditindaklanjuti ke Polda Jatim. Maka kami bersyukur, alhamdulillah, kami tidak yang termasuk. Saya pikir ini dari mana? Semua itu karena Allah berikan keberkahan kepada kami. Maka Bapak Ibu juga demikian secara personal. Banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dengan kondisi yang tidak memungkinkan dari saudara-saudara kita. Saya katakan tadi, orang miskin itu adalah ujian bagi kita. Anak yatim itu adalah ujian bagi kita. Tetapi yang lebih harus hati-hati lagi ketika kita punya saudara kandung yang mungkin tidak seberuntung kita, itulah ujian sebenarnya. Kita mungkin berapa bersaudara. Kita ini mungkin diberikan nikmat yang lebih oleh Allah, diberikan rezeki yang lebih oleh Allah. Kemudian ada saudara kita yang kurang beruntung dan dia sebagai ujian bagi kita. Mohon maaf, bolak-balik njaluk bantuan. Adik kita, kakak kita, kandung ya. Aku utang ngono duit, bahasanya begitu. Tapi ya mesti gak nyaur kan begitu. Aku bantuan, misalnya begitu. Dan itu tidak hanya 1-2 kali, kadang ya setiap bulan, setiap minggu, mungkin itulah ujian bagi kita. Kalau sudah demikian, jangan sampai kuwetu omongan. Hati-hati dengan omongan kita. Sering ini wis anu ya. Saya agak maju aja. Jangan sampai kita ngomong begini. Sampean kok njaluk bantuan aku terus, aku iki duwe anak bojo, misalnya begitu. Terus anak bojoku arep mangan opo? Terus opo anak aku arep gak sekolah mergo sampean jauhi bantu, itu jangan sampai keluar seperti itu. Karena disitulah ujian kita. Mungkin pertemuannya lalu saya sampaikan, manusia itu mesti diuji oleh Allah. Ujiannya apa ya? Bisa saja berupa saudara kandung kita. Maka jangan sampai kita sampai keluar omongan, aku anak bojoku arep mangan opo nek nyumbang sampean terus. Iso-iso awak dhewe gak mangan temen. Mergo undat-undat. Ini bisa digeser sedikit ya, iki sering ngene soalnya. Maju sedikit. Nggih. Nah. Sampun. Nggih. Nggih. Jadi jangan sampai keluar omongan seperti itu. Berarti kita tidak yakin dengan apa yang dijanjikan Allah. Wama anfaqtum yang saya katakan tadi. Surat Saba 39. Apa saja yang kamu infakkan, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan, kamu sedekahkan untuk saudara kandung kamu, untuk keponakan kamu, untuk bude kamu, paklik kamu, dan orang lain, mesti akan diganti oleh Allah. Kita tidak pernah sakit, jarang sakit, itu juga rizki. Makanya paradigmanya itu yang harus dirubah. Mungkin pernah saya sampaikan, nek gaji ku bulanan, yo nyambut gawe oleh gaji, mingguan, harian, bulanan. Tapi kalau rezeki itu tidak pernah terbatas. Rezeki itu bermacam-macam rupa yang diberikan Allah kepada kita.
Ketika kita membahagiakan saudara kandung kita, ketika kita membahagiakan anak yatim, ketika kita membahagiakan orang miskin, maka janji Allah, Allah pasti membahagiakan kita. Kalau orang itu betul-betul beriman, mesti dia akan gemar berinfak, gemar bersedekah. Wong nek wis sedekah, wong nek wis infak mesti atine seneng. Itulah kebahagiaan. Orang lain bahagia, kita juga akan bahagia. Ternyata si nututi mawon Pak, sering ingin. Waduh. Kita maju, dia naik gitu. Ampun. Ampun Pak, Pak nuwun. Nggih. Nggih. Betul, sampun. Niki cekap, Pak. Ini rizki ya, rizki. Tapi nek anu kemeringet masalah. Nah, jadi mari kita berbagi untuk membahagiakan orang lain dan kebahagiaan itu akan kembali kepada diri kita. Paradigma rizki itu jangan diartikan secara sempit. Paradigma rizki itu harus kita pahami secara luas. Kita diberikan fisik yang sehat oleh Allah. Itulah rizki. Seorang istri diberikan suami yang solihah. Suami yang soleh. Itulah kebahagiaan. Seorang suami diberikan istri yang solihah. Itu juga rizki. Itulah kebahagiaan. Suami istri diberikan anak-anak yang soleh solihah. Itu adalah sebuah rizki. Dan itulah kebahagiaan. Sehingga Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah apa yang disebut dengan orang kaya? Orang kaya itu kata bukan harta benda, tapi orang kaya itu ketenangan hati, kebahagiaan itu loh. Wong duitnya akeh yo kadang-kadang yo gak bahagia kok. Nggih. Oh duitnya akeh kadang-kadang gak bahagia. Kecuali sugih tapi loman. Sugih gemar berinfak, sugih gemar bersedekah. Gak tambah melarat tapi tambah sugih. Iki janji Allah. Maka saya sering bilang ke istri anak saya, satpam di perumahan, nek duwe-duwe kayak ono, bu 10.000, burung 10.000. Saya tadi subuh mau ke sini, satpam tidak tahu kita beri, kita tunggu sarapan. Kalau kita masak, kita lebih saja masakan kita, mungkin untuk orang lain yang sedang membutuhkan. Orang yang nyapu di pinggir jalan, belum tentu mereka itu makannya lengkap kok. Tukang-tukang sapu yang ya taruhlah mereka itu pegawai honorernya Pemkab, Pemkot, tapi belum tentu mereka makan 3 kali. Ngempet Pak. Satpam di perumahan saya di Surabaya itu Pak, kalau siang katanya tidak pernah makan. Dia hanya minum, beli minuman es cao itu aja. Mungkin bayarannya kurang, iya. Karena sopir saya itu saya minta, takonono arek-arek iku wis mangan apa burung itu kan itu. Nek durung tukokno mangan. Jadi kita itu kadang-kadang ada memang orang yang mungkin dia kekurangan tapi dia tidak pernah menampakkan kekurangannya itu.
Tapi nek kadang-kadang ono sing gagah tapi jaluan ya ono kan gitu ya. Nah, ya. Tetapi ini tidak ada orang yang memang betul-betul kekurangan tapi dia tidak pernah menampakkan kekurangan. Nah, itulah ujian kita. Yakinlah apa yang kita bagi, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan itu akan kembali kepada diri kita. Maka disinilah matematika Allah yang akan berlaku ketika kita berinfak bersedekah, bukan matematika akuntansi, bukan matematikanya manusia. Nek akuntansi sederhana kan pokoknya nek duit-duit 100, ya. Kebutuhanmu piro? Misalnya 80, sik sisa 20 kan gitu. Iki gawe cadangan, nah, kan begitu biasanya. Tapi infake lali, sedekahe lali. Nek cadangan iki tok sedekahno, cadangan iki tok infakno, mesti dadine tambah akeh rezekimu. Maka manusia itu kalau sudah gemar berinfak, dia gemar bersedekah, tidak perlu takut dengan masa depan. Mesti akan ada yang ngurusi. Misalnya, suatu saat kalau kita dipanggil Allah, mesti istri dan anak-anak kita akan ada yang ngurusi. Artinya rizki ya Allah kan begitu. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya ini kan jaminan Allah, sesungguhnya akulah yang ngurusi kamu di dunia dan ngurusi kamu di akhirat kelak. Surat Fusilat ayat 31 itu kan seperti ini jaminan. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya akulah yang ngurusi kamu di dunia dan ngurusi kamu di akhirat. Jadi mumpung sik sehat, mumpung sik kuat, ayo gemar berinfak, ayo gemar bersedekah. Supaya nanti ketika kita mau mati tidak menyesal. Jadi keberkahan. Maka saya yakin apa yang diajarkan Kyai Dahlan dengan teologi berbagi, teologi Al-Ma'un itu, yang kemudian bisa menginspirasi, yang harus menginspirasi warga Muhammadiyah. Tujuannya adalah warga Muhammadiyah ini supaya senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Orang bertakwa itu kan juga sama. Cirinya ya tetap alladzina yunfikuna fis-sarra'i wal dharra. Orang bertakwa itu ya orang yang gemar berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Orang bertakwa orang yang gemar berinfak baik kala rezekinya banyak maupun rezekinya sedikit. Itu orang bertakwa. Berarti infak sedekah ini luar biasa. Inilah implementasi dari sholat yang kita lakukan. Kesolehan ritual terimplementasi dalam kesolehan sosial. Dengan cara gemar berinfak, gemar bersedekah. Jangan sampai kemudian, yang seperti saya katakan tadi, bolak-balik infak kae duit muntek, jangan. Tidak ada seperti itu. Janji Allah tidak seperti itu. Wis ta'ala nek gemar berinfak, gemar bersedekah, awakmu tambah oleh ganti akeh. Iku mesti, itu jaminan Allah. Awakmu nek iya kesane numpuk tok celengi ae, numpuk. Tiba-tiba kena musibah, entek duite. Kan gitu. Ya gak ngerti mbok omahe kobong mbok piye lah kan gitu kan. Wong itu urusannya Allah. Tapi nek wis sudahlah infakkan.
Jadi tetap ketika kita punya misalnya duit 100.000, maka kita alokasikan juga untuk bersedekah, untuk berinfak. Mungkin kalau belum memenuhi nisabnya ya kita sedekahkan. Jangan sampai tidak sama sekali. Anak-anak kita ajari. Sangune 20.000 le, sing 2.000 infakno, sing 2.000 sedekahno. Misalnya begitu. Kalau anak ini sejak kecil kita ajari seperti itu. Terutama wong tuane sing nyontoni. Awake dhewe wong tuane medhit ngongkon anake berinfak ya ora mungkin Pak, Bu, wong sampean gak tahu infak kok arep gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita lakukan perintah Allah tadi, kita lakukan pesan-pesan Allah, jangan sampai kita ini menyesal ketika mendekati kematian kita, karena tidak gemar berinfak, tidak gemar bersedekah. Insya Allah infak dan sedekah yang kita lakukan, kita berikan untuk orang lain akan diganti oleh Allah. Manakala kita membahagiakan orang lain, insya Allah kita juga akan bahagia. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita untuk tetap selalu berada di jalan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.